Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini beserta seluruh isinya yang bisa membuat kita bertahan hidup di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan udara yang sangat segar untuk kita bernafas. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita hitung nikmat Allah, maka tidak akan dapat kita menghitungnya. Sudah sebanyak itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sudah sebanyak itu nikmat Allah yang kita terima. Allah tidak pernah meminta balasan kepada kita. Allah tidak pernah meminta imbalan kepada kita. Yang Allah minta hanyalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka akan kutambah. Dan jikalau engkau kufur, ingatlah azabku sangatlah pedih, kata Allah. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabiyuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang, penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, berbicara kita tentang sedekah, mengingatkan kita kepada sebuah kisah Nabi kita, yakninya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berbincang-bincang dengan seorang pemuda, sedang mengobrol dengan seorang pemuda. Seperginya pemuda itu, lalu Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel? Wahai Nabi Ibrahim, siapa yang sebentar ini berbicara dengan engkau? Siapa yang sebentar ini mengobrol dengan engkau? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, wahai malaikat Israel, yang berbicara denganku sebentar ini ialah dia adalah seorang pemuda sekaligus muridku, kata Nabi Ibrahim. Lalu malaikat Israel kembali bertanya, wahai Nabi Ibrahim, apa yang dibicarakan oleh pemuda itu kepada engkau? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, wahai malaikat Israel, dia mengatakan kepada aku bahwa dia akan menikah besok pagi. Lalu malaikat Israel kembali mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim,
Sungguh malang nasib pemuda itu, karena Allah telah memerintahkanku untuk mencabut nyawanya nanti malam. Mendengar perkataan malaikat Israel tadi, Nabi Ibrahim bermenung. Pernah terfikirkan baginya untuk mengatakan kepada pemuda itu untuk mempercepat, untuk melangsungkan pernikahannya, karena Nabi Ibrahim telah tahu nyawanya akan diambil besok pagi. Kemudian Nabi Ibrahim berfikir-fikir, kalau dia katakan rahasia Allah ini kepada pemuda itu, Allah akan murka pada Nabi Ibrahim, karena ajal itu hanya Allah lah yang tahu. Kemudian keesokan harinya, kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, keesokan harinya Nabi Ibrahim dia masih menyaksikan, dia masih melangsungkan pernikahan itu. Nabi Ibrahim masih menyaksikan pemuda itu menikah besok pagi. Dan Nabi Ibrahim bertanya-tanya, apakah seorang malaikat berdusta kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun menyaksikan pemuda tadi hidup bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Setelah lama tidak jumpa dengan Nabi Ibrahim, kemudian setelah lama Nabi Ibrahim tidak berjumpa dengan malaikat Israel, lalu Nabi Ibrahim bertemu dengan malaikat Israel. Wahai malaikat, apakah engkau berdusta kepadaku? Pada saat itu engkau mengatakan kepadaku ajal pemuda itu hanya sampai nanti malam. Bahkan kenyataannya aku masih menyaksikan dia hidup, bahkan sudah berpuluh tahun, kata Nabi Ibrahim. Lalu malaikat Israel tersenyum dan mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, sungguh mulia hati pemuda itu. Di malam sebelum dia melangsungkan pernikahan, dia menyedekahkan sebagian hartanya untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Dia menyedekahkan 7 dirham hartanya untuk anak yatim, untuk fakir miskin tersebut. Maka Allah datang perintah dari Allah kepadaku, kata malaikat Israel, 1 dirham yang dia sedekahkan, Allah memerintahkanku untuk mengganti umurnya 10 tahun. Begitulah dahsyatnya amalan sedekah tadi kaum muslimin. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, Allah juga sudah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Tuhanku, jikalau engkau berkenan menunda kematianku, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Mengapa si mayit tadi meminta sedekah kepada Allah? Kenapa si mayit tadi tidak meminta untuk naik haji kepada Allah? Kenapa si mayit tadi tidak meminta untuk umrah kepada Allah? Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, katanya kepada Allah. Ada apa dengan sedekah kaum muslimin? Kenapa si mayit tadi meminta sedekah kepada Allah? Karena apa kaum muslimin? Karena amalan sedekah jariah tadi, walaupun kita sudah meninggal, amalannya akan mengalir terus kepada kita. Bagaimana caranya kaum muslimin? Bagaimana caranya memperbanyak amalan sedekah jariah kita? Contohnya saja kaum muslimin, di kampung kita ini ada pembangunan masjid, ada pembangunan MDA, ada pembangunan rumah tahfiz. Maka kita sedekahkan sebagian harta kita untuk pembangunan itu tersebut, untuk pembangunan masjid tersebut, untuk pembangunan rumah tahfiz tersebut. Karena apa kaum muslimin? Karena selama masjid itu, selama MDA itu, selama rumah tahfiz itu masih dipergunakan oleh kaum muslimin, amalannya akan mengalir terus kepada kita walaupun kita nantinya sudah meninggal. Oleh karena itu kaum muslimin, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah, karena kita masih diberi waktu oleh Allah, masih diberi kepanjangan umur oleh Allah, maka kita manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan itu. Karena kita tidak akan tahu kaum muslimin kapan nyawa kita akan diambil oleh Allah. Entah sepulang dari masjid ini, entah nanti malam, entah besok pagi, entah seminggu lagi, kita tidak akan pernah tahu
kapan Allah akan mengambil nyawa kita. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak amalan sedekah jariah kita dengan waktu yang masih diberikan oleh Allah. Kita pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.